Oke, selamat datang di podcastnya The Grandia, di mana di podcast ini kami ingin membahas beberapa hal-hal atau pemikiran-pemikiran yang terlontar dari tim FA Project gitu ya Mas ya. Oke, betul sekali Mas Fendi. Kali ini saya mau ngobrol sama Mas Fadil Hendry Kinan. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Karena ini pertama kalinya saya sejak Grandia ada itu sudah 3 tahun ya. Ya. Baru muncul. Oh ya, untuk informasi Mas Fadil ini adalah CEO dari The Grandia. Dia yang mendirikan Grandia dari tahun 2000 akhir 2018 itu ya. Betul. Betul. Jadi oke, kita langsung aja. Kenapa sih Mas dulu itu kok bisa tercetus untuk menciptakan sebuah brand properti bernama The Grandia gitu? Oke. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Mas Fendi karena ini kesempatan pertama saya, iya. jadi agak gugup saya di depan kamera. Saya gitu juga. Pertama kali kesempatan buat saya untuk bisa berbicara di medianya Grandia lah seperti itu. Oke. Walaupun biasanya saya sering bicara tapi di balik layar, sekarang saya coba untuk ngobrol dan ngomong langsung nih sama Mas Fendi, dan nanti mungkin bisa dilihat sama sahabat-sahabat Grandia di luar sana lah gitu. Oke, to make story short, jadi kenapa saya itu mendirikan Grandia? Ya. Pertanyaan yang tepat itu bukan kenapa saya mendirikan Grandia, Mas Fendi. Kenapa saya bergerak di sektor properti? Itu yang benar. Pertanyaannya itu kan. Karena gini Mas Fendi, kenapa kok saya justru mengubah pertanyaan? Karena bagi saya itu kata-kata sektor properti itu penting, Mas Fendi. Oke. Berawal sebetulnya keresahan saya secara pribadi nih. Ketika di tahun 2016 ya kayak 2016-2017an itu saya melihat itu ada perubahan yang sangat besar Mas Fendi di dunia secara keseluruhan. Sejak ditetuskannya revolusi industri di tahun 2011 di Hannover Jerman ketika itu kan, bahwa seluruh bisnis, seluruh hal itu akan didigitalisasi. Ya. Gitu kan. 2012, 2013, 2014, 2015 itu bisa dibilang masih dalam tahap penetrasi. Di tahun 2016, 2017 itu mulai kerasa banget, dari mulai mobil, sektor otomotif ya, mobil motor, lalu sektor pembelanjaan, lalu ada mulai muncul startup dan lain sebagainya. Itu habit dan behavior dari masyarakat berubah total. Ya. Dari mulai dulu awalnya nih kalau kita mau beli baju kita harus ke mall, kita harus ke store gitu kan. Kita sekarang bisa beli baju tanpa harus kita turun dari kasur kan gitu. Yeah. Motor, mobil juga mengalami perubahan yang masif. Dulu keyless itu hanya berlaku untuk mobil-mobil standar Eropa gitu kan, yang harganya mahal, high end lah gitu. Tapi sekarang mobil udah keyless semua, baik motor, mobil brand apapun udah keyless. Motor pun juga sekarang udah mulai keyless juga. Artinya ada improvement, enhancement yang besar sekali di sektor-sektor usaha seperti itu. Yeah. Bahkan pariwisata pun yang dulu kita masih tradisional, di mana kita kalau misalkan kita mau ke Bali, ke Bali kita harus cari hotel dulu lah, booking secara manual, dan sekarang udah bahkan sebelum kita berangkat kita sudah bisa milih kita mau pakai maskapai apa, mau tidur di mana, menggunakan aplikasi-aplikasi yang udah ada gitu. Cuman ada satu sektor nih Mas Fendi yang menurut saya belum berkembang sama sekali. Properti. Oke. Padahal seharusnya properti yang masuk dalam kebutuhan primer, bersanding dengan sandang dan juga pangan itu seharusnya udah berubah. Ya. Tapi nggak ada yang berubah sama sekali. Paling ya cuma perubahan minor sedikit, seperti ya mungkin penambahan fasilitas, kualitas bangunan, bentuk bangunan yang dirubah dan lain sebagainya. Tapi nggak ada yang benar-benar inovasi di dalamnya. Nah, dan akhirnya di tahun 2017 pertengahan itu saya mulai terpikirkan nih, kayaknya asik juga kalau buat properti tapi mengikuti perkembangan zaman. Beda cara mainnya dari sebelumnya gitu ya. Betul, sangat different. Di 2017 saya mencari bahan baku untuk dijadikan sebuah inovasi sampai pertengahan 2018, dan saya ketemu itu sebuah inovasi yang bahkan masih prototype, yaitu smart home.
Ya. Nggak ada di Indonesia itu yang pakai smart home. Itu bahkan produk yang masih prototipe itu apa ya, belum dijual secara massal gitu. Tapi karena saya itu orangnya agak apa ya, agak nekat gitu kan, saya coba untuk bertanya langsung bagaimana cara pesennya, bagaimana cara mendapatkannya, dan garansinya bagaimana kalau nggak berjalan sesuai dengan yang dipromosikan gitu kan. Dan singkat cerita saya bisa dapat produk itu, dan saya mau implementasikan di project properti yang nantinya saya mau create seperti itu. Itu konsepnya udah dapat dulu. Lalu saya mulai memikirkan properti itu sangat-sangat konvensional. Kalau mau beli masih harus datang dulu lah, bla 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 bla. Informasi baru bisa didapat ketika kita berkunjung langsung ke lokasi seperti itu kan. Walaupun di sana sini sudah mulai ada yang melakukan desain tapi cuma sebatas ya dari offline, misalkan desain brosur masukin ke Instagram, udah gitu aja. Cuman migrasi media aja ya. Iya, migrasi media. Dan nggak ada yang benar-benar totally buat konten secara serius di platform media sosial yang ketika itu sangat booming, yaitu Instagram gitu kan. Ya. Konsep udah dapet, terus platform pemasaran udah dapet, akhirnya ya udah saya mau tentukan, saya mau buat project, saya create. Kebetulan saya asli Semarang dan saya besar di sini, dan saya ingin membuat setidaknya berkontribusi di kota tempat saya besar untuk membuat project yang bisa menjadi percontohan di seluruh Indonesia katanya. Dan saya berani diamin bahwa saat Gradia ada memperkenalkan smart home, belum ada yang aware terhadap smart home. Smart home itu apa, gak ada yang tahu. Bapak sekarang udah ya menjamur gitu kan. Gitu. Jadi alasan kenapa saya ingin membuat Gradia adalah karena keresahan saya di mana sektor ini tuh krusial loh. Kok dari tahun ke tahun peningkatannya nggak signifikan, sama-sama gitu-gitu aja gitu loh Mas Pedi. Dan kebetulan juga background saya dan keluarga juga properti juga, akhirnya supporting dari keluarga, dan akhirnya saya oke lah jalan di Gradia seperti itu. Apa sih yang menjadi mimpi besar The Grandia untuk diwujudkan lo? Pertanyaan menarik nih Mas Pedi. Selain tadi saya memikirkan tentang inovasi dan konsepsinya, bagaimana Gradia ini akan berjalan ke depan gitu kan. Pasti kan ada harapan besar atau mimpi besar yang ingin dicapai sama brand The Grandia mungkin. Betul. Gitu. Yang jelas itu gini Mas Wendy, dari awal saya buat Grandia ini, tujuan saya tuh satu, karena saya tuh pernah baca di sebuah babi. Saya pernah baca di sebuah mini artikel gitu kan di internet. Ada kata-kata yang bagus Mas Wendy. Setiap manusia itu memiliki mimpi. Tapi mimpi terbaik atau impian terbaik adalah impian mewujudkan setiap impian orang lain. Wah, menarik banget gitu kan. Nah, jadi saya melihat juga data di mana generasi milenial dan generasi seterusnya, itu Gen Z lah kalau kita sebut sekarang, itu nggak bisa beli rumah ke depan karena harga properti semakin naik dan nggak terjangkau lagi sama kantong. Makanya saya ingin setiap orang bisa punya rumah. Makanya itu menjadi tagline-nya dari Grandia, everyone can have a home gitu. Itu big dreams-nya kita. Jadi bagaimana caranya kita itu membuat properti yang pertama terjangkau, kedua tetap mewah, tetap megah, kualitasnya tetap superior, dan relevan sama saat ini sama masa depan. Betul gitu sekali, sangat-sangat inovatif, mudah dijangkau, dan keren. Bagaimana untuk merealisasikan mimpi itu? Misinya apa sih dari visi itu? Jadi pertama sudah saya sampaikan, misinya ada saya ingin setiap orang itu bisa beli rumah. Dan untuk mencapai mimpi itu tentu saya harus membuat tim terlebih dahulu. Saya membuat tim terlebih dahulu yang memiliki visi dan misi yang sama, memiliki keresahan yang sama juga. Dan lalu kita mencoba memperkenalkan berbagai macam hal yang tidak ditemukan di perumahan lain. Kemudahan, pelayanan yang sangat-sangat totalitas dari tim yang ada di kantor, lalu pembuatan konten-konten yang benar-benar memberikan motivasi, memberikan pembelajaran edukasi dan lain sebagainya. Itu
menurut saya bisa merubah konsep mindset seseorang, Mas Ben. Karena setiap manusia itu bisa membeli apapun, bisa mewujudkan apapun kalau mindsetnya tepat. Gitu. Nah, makanya kita itu di sini Gradia ingin setiap orang bisa beli rumah, tapi tergantung dari mindset dari calon pembelinya. Iya. Kalau mindsetnya dia sudah sevisi sepemikiran sama kita, pasti big dreams yang tadi Mas Pei tanyakan itu bisa terrealisasikan. Setiap orang bisa beli rumah, setiap orang bisa beli rumah seperti itu. Kalau kita melihat juga pasar rumah di Semarang nih Mas Pendi. Kita kan ada 3 proyek nih kan. 2 di Semarang bagian timur dan 1 di Semarang bagian barat. Di Semarang Timur, perumahan dengan konsep seperti yang kita tawarkan itu dijual rata-rata di atas 800-900 bahkan 1 miliar. Kita bisa jual 30-40% lebih murah. Itu pertanyaannya kan itu apa kok bisa gitu kan? Wah, ini pasti produknya. Nah, pasti akan bertanya kan kok bisa murah, ini apakah jangan kualitas bangunannya dikurangi lah atau apa? Wajar orang seperti bilang seperti itu kan. Tapi kita menggunakan kebetulan kita ada tim arsitek yang handal. Itu semua sudah disamaratakan dengan perumahan-perumahan estate yang lain, kualitasnya sama. Berarti ada big question di mana ternyata yang lain ngambil untung lebih banyak. Oh iya. Benar gak sih? Toh maksudnya kita bisa menghadirkan audiens yang serupa loh, fasilitasnya serupa, dengan harga yang 30-40% lebih murah. Bahkan yang di Semarang Barat 50% lebih murah Mas Pedi. Itu kan udah gila sih, gokil gitu kan. Maksudnya bisa neken harga sampai 40% itu sebuah hal yang nggak wajar menurutku. Iya. Tapi bisnis modern seperti itu Mas Pedi. Coba kita tengok ya, kita sedikit keluar konsep di mana. Contoh misalnya kita lihat Garuda Indonesia tuh. Ya. Fungsional benefitnya dapat. Emosional benefitnya dapat. Low cost dapat gak? Nah, enggak kan? Iya kan? Nah, tapi dia muncul Citylink dan sebagainya. Iya. Tapi coba kita lihat AirAsia. Fungsional benefit dapat, emotional benefit dapat, low cost dapat. Kita lihat Gojek versus Bluebird awal-awal. Fungsional, emosional Bluebird dapat, low costnya nggak dapat. Gojek dapat semua. Bisnis modern tuh harus seperti itu. Kualitasnya bagus, terus prestisnya dapat, murah, mudah dijangkau. Iya, itu syarat bisnis modern dan itu kita terapkan di Grandia. Bagaimana kita bisa dibilang memangkas margin gila-gilaan. Yang penting orang bisa beli produk kita, bisa puas sama produk kita. Dengan seperti itu Grandia bisa besar dan terbukti alhamdulillah kita bisa sebanyak ini fanbase-nya dalam waktu 3 tahun. Tapi nggak puasa tuh ini di Grandia? Iya enggak, alhamdulillah. Kita ini pernah menarik juga di mana sejak pandemi nih Mas Ben. Oh ya. Pandemi datang tuh di Maret 2020 gitu kan. Gimana tuh kelihatannya selama pandemi? Sampai sekarang ya kita nggak pernah putus penjualan. Istimewa. Bahkan dari Maret sampai ini Juni ya, berarti udah setahun lebih 3 bulan itu kita sudah menjual setidaknya 30-an rumah. Berarti kalau dikalkulasiin bisa 1 bulan 2,5 rumah ya? Iya. 2,5 rumah. Justru malah kita peningkatan penjualan di pandemi ini. Karena gini sih Mas Pendi, menurut saya itu pandemi dan tidak pandemi itu sama aja. Karena dari awal manusia diciptakan dan dikirim ke bumi, kan keadaan gak pernah bersahabat sama manusia kan. Selalu aja ada halangan, selalu ada bencana dan lain sebagainya yang menghampiri manusia. Dan kita sampai detik ini masih eksis, artinya kita itu memang survival. Ya kan? Kita udah terbiasa menghadapi tantangan. Jadi jangan sampai jadikan tantangan itu sebagai alasan untuk kita menyerahkan gitu kan. Karena yang saya lihat itu kebanyakan gara-gara pandemi dijadikan kambing hitam. Waduh pandemi itu saya gak punya uang, aduh pandemi saya bangkrut, aduh pandemi ini dan sebagainya. Nah, itu menarik sih, maksudnya jadi pandemi itu kan kayak masa ya ibaratnya. Iya. Terus dan The Grandia sampai saat ini tuh penjualannya juga masih sustain.
Dan ini berhubungan dengan waktu kan, maksudnya dengan konsep yang sedemikian rupa, terus pelayanan bla 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 yang The Grandia tawarkan. Kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk punya hunian di The Grandia? Sekarang sih Mas Benny. Why? Karena gini. Ini kan masih terhalang pandemi lah. Oke. Kondisi finansial pasti turun semua lah atau apa itu? Justru itu Mas Benny. Jadi saya selalu sampaikan kepada tim, entire of timnya Grandia, gitu kan, bahwa kita nih jangan cuman selalu fokus untuk bagaimana Grandia bisa selling, bisa terus sustain, gitu kan. Tapi kita juga harus fokus nih, hulunya gimana, gitu kan. Seharusnya dengan kondisi sekarang, kondisi saat ini, itu masyarakat harus benar-benar lebih sering mengeluarkan uang. Contoh misalkan bagi saya secara pribadi Mas Ben, bukan karena saya punya uang dan sebagainya, enggak. Tapi saya sadar, saya aware. Kalau saya justru saving money, saya enggak keluar duit sama sekali. Saya benar-benar hemat hanya untuk kebutuhan pokok harian seperti makan dan sebagainya. Mau jadi apa negara ini Mas Benny? Padahal itu kan negara bisa hidup karena sektor swasta. Karena sektor swasta lah yang menyerap tenaga kerja info terbaru sampai 97%. UMKM dan usaha-usaha kecil dan menengah gitu kan. Itu yang menyerap tenaga kerja. Kalau itu semua mati, gimana? Ledakan pengangguran besar sekali Mas Benny. Makanya tadi saya bilang, kapan beli rumah sekarang? Gak punya uang, gampang kan gitu kan. Kita ada berbagai macam solusi untuk setiap customer yang mau beli rumah. Bahkan saya tidak mengajukan cuma beli rumah, beli apapun yang ingin dibeli. Mau beli motor beli, mau beli mobil beli, mau beli emas beli, mau beli baju beli. Dengan masyarakat membeli, belanja seperti seolah gak ada apa-apa, gak ada pandemi dan lain sebagainya. Bisnis bisa jalan. Dengan bisnis jalan, perekonomian dari hulu sampai hilir itu flow-nya berjalan, sirkulasinya ada ya. Iya, jadi bisnis gak akan tutup, justru semakin besar dan akan menyedot tenaga kerja seperti itu. Jadi ini bisa dibilang tuh ada sebuah singularity Mas Bedi, di mana putus satu putus semua. Jadi kalau kita main saja, di pandemi ini kita harus benar-benar hemat, kita keluarkan untuk hal-hal yang benar-benar penting aja, terutama kita harus belajar baik vitamin, kesehatan. Oke, kamu sehat, iya sehat, tapi negara kamu hancur bro, sis, kan gitu. Saya nggak gara-gara saya itu pebisnis properti dan harus beli properti, enggak. Beli apapun yang harus dibeli, jajanlah, belanjalah, borong-borong lah, itu malah lebih bagus. Karena dengan semakinnya kita spending money, usaha bisa bergerak terus rodanya. Seperti itu Mas Bedi kira-kira. Oke, menarik sih. Jadi bukan sebuah alasan berarti ketika masanya saat ini lagi kayak gini gitu. Betul, kan. Betul banget. Apalagi di The Grandia itu kayaknya ada banyak kemudahan juga kan untuk mendapatkan sebuah hunian di The Grandia tuh. Betul. Kita selalu mempelajari perilaku konsumen, kita selalu mempelajari pergerakan pasarnya seperti apa, seperti itu kan, dan kita menyiapkan berbagai macam solusi. Misalkan kasus A seperti ini, kasus B, banyak banget lah kemudahan. Apalagi kita baru saja merilis Grandia P, yang itu nanti next ke depan itu akan menjadi bisa dibilang platform yang besar lah. Itu cita-cita kita itu kan. Itu sebuah platform pembayaran di mana ketika menggunakan itu akan mendapatkan harga yang lebih murah lah dari ketika kita seperti KPR konvensional, mendapatkan bunga lebih murah, syaratnya lebih mudah dan sebagainya. Kita sudah ada banyak sekali treatment lah Mas Pedi yang sudah kita siapkan kepada para customer untuk bisa tetap beli rumah gitu. Okay. Karena kalau kita nih Mas Pen, kita tunda beli rumah sekarang, kita akan tahu ledakan harga ke depan seperti apa. Contoh nih misalkan bener. Nih 2020 4-5 bulan awal pandemi lah, rata-rata orang masih pada penetrasi, maksudnya menyesuaikan dengan keadaan baru dan lain sebagainya. Tapi di late 2020, di akhir tahun sampai awal 2021, ekonomi mulai berangsur-angsur normal lagi.
Tapi gara-gara ini ada gelombang kedua COVID beta ini kan kapan final produknya kan masih beta ini kan. Ini mulai kembali seolah-olah seperti 2020 lagi ya kan. Ya yang saya salahkan bukan pemerintahnya. Saya juga gak menyalahkan masyarakatnya, saya menyalahkan medianya sih. Karena menciptakan ketakutan Mas Pendi. Iya, cuman beberapa kasus seharusnya udah terlatih dari pengalaman yang sebelumnya. Iya, seharusnya seperti itu karena kita sudah ya kita hidup bareng sama pandemi udah hampir setahun tuh gitu kan. Setahun lebih Setahun lebih kan gitu kan. tahun. Nah, artinya kan kita sudah terbiasa corona tuh seperti ini. Situasinya untuk bisnis tuh seperti ini. Harusnya kan kita belajar dari tahun lalu lah seperti to fix it-nya. bagaimana kita menyelesaikan problem-problemnya itu kita harusnya sudah tahu sih seperti itu. Okay. Dan pesan terakhir saya sih sebagai manusia pertama, janganlah kita mengkambing hitamkan corona sebagai alasan kemalasan kita. Yeah. Aduh, percuma nih saya mau buka usaha ada corona. Justru dengan Anda membuka lapangan pekerjaan, disitulah Tuhan akan memberikan rezeki yang berlipat ganda karena Anda membawahi banyak orang, Anda menanggung nasib orang lain seperti itu kan. Sebagai manusia juga saya akan berpesan juga, kalau misalnya ada uang nih, berapapun belanja, jangan dihalangi. Waduh, jangan belanja dulu lagi corona, belanja. Mau beli baju, kayaknya lihat baju di marketplace bagus dibeli, beli sepatu beli, seolah nggak ada apa-apa seperti itu. Dan pesan saya sebagai seorang pebisnis adalah, marilah kita bersama-sama di Grandia ini tuh untuk mewujudkan impian seperti itu. Karena Grandia sendiri itu sebetulnya kalau mau dipelajari itu sangat simpel Mas Pendi. Bagaimana kita merealisasikan dan mewujudkan impian dari masing-masing orang yang ingin punya rumah sendiri, mau berinvestasi di lingkungan yang megah, mewah, indah, namun terjangkau. Bisa dibilang Grandia itu mendisrupsi pasar properti. Kota Semarang, Jawa Tengah, mungkin next ke depan ke Indonesia. Amin. Gitu sih Mas Fendi. Oke. Ya itu sedikit obrolan sama Mas Fadil ya, CEO The Grandia. Sangat menarik sih memang dari konsepsi bagaimana terbentuknya Grandia, bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi Grandia, bahkan entire of timnya. Betul. Bahkan di luar sana yang ingin memiliki Grandia. Sebuah gerakan ini bukan menurut saya bukan hanya sebuah bisnis, tapi ini adalah sebuah gerakan untuk mengembalikan ke harfiah soal kebutuhan pokok kan ya. Betul. Dimana ada sandang, pangan, dan papan, dan itu memang sekarang tuh papan kalah sama banyak lini bisnis lain. Iya Mas, kalah sama kripto. Oh iya. Lebih baik main kripto daripada beli rumah. Iya. Kalau sahamnya turun, ya kan aduh. Gitu sih. Jadi mungkin sedikit dari kami itu sih teman-teman. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya ya Mas Odil ya. Iya, kalau waktu dan kesempatan kalau ada. kita diberi kesempatan lagi. Iya. Semoga. Semoga amin. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan The Grandia Podcast. Bye.